Semangat Aceh, semangat Bumo, semangat Nanggro, Aceh mulia. Dari mana? Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur semua ya, Bu ya. Ada yang Kaltara. Atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan pada hari Kamis siang ini, Bapak Ibu, yang siogianya yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat, makanya dikatakan Jumat Curhat. Namun tidak kaku karena dia bentuknya kegiatan, tidak harus dilaksanakan hari Jumat, manakala di hari Jumat itu ada kegiatan-kegiatan yang memang akan berbenturan bila direncanakan pada hari Jumat. Nah, oleh karena itu, karena besok ada kegiatan, makanya kami percepat menjadi Kamis siang, walaupun namanya Jumat Curhat. Jadi kegiatan ini sudah lama. Nah, kemudian saya juga terinisiasi sudah 3 bulan yang lalu, Bapak Ibu. Saya mencoba merancang kegiatan Jumat Curhat yang diinisiasi oleh Mabes Polri ini lebih detail. Dari detailnya itu seperti apa? Karena yang akan dihadapi adalah Pekan Olahraga ke-21 Aceh Sumut, dan ada beberapa venue yang ada di Kota Banda Aceh. Contohnya di Stadion Harapan Bangsa, kemudian di Timur Tala, kemudian di kolam renang Kuta Alam termasuk di sini. Itu kami sudah mencoba membuat Jumat Curhat itu di seputaran venue. Di situ kami undang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputaran venue. Kemudian kami mengundang juga nanti narasumber dari Provinsi Aceh dan stakeholder yang ada untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal terkait dengan PON. Karena pada dasarnya PON ini tidak hanya tentang pertandingan, tidak hanya tentang perlombaan, tetapi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Yang salah satunya adalah terkait dengan efek ekonomi, efek keamanan, efek ketertiban. Sudah 4 kegiatan. Kami coba bertemu langsung dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk mensukseskan PON, kemudian agar masyarakat tahu progres terkait dengan PON ini, maka ada narasumber yang menyampaikan inilah langkah-langkah kami. Saya mendapat laporan dari Pak Kapolsek Kutaraja bahwa ada saudara-saudara kami yang dari Kalimantan Timur, ada saudara-saudara kami yang dari Kalimantan Utara yang sudah datang mendahului. Tentunya kami selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang Bapak Ibu di Aceh. Kemudian yang kedua, kami penting dan perlu bertemu langsung kepada Bapak Ibu. Kami memberikan kepastian kepada Bapak Ibu terkait dengan keamanan Bapak Ibu, terkait dengan kenyamanan Bapak Ibu, maupun hal-hal yang bisa disampaikan nanti dalam kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan. Pada prinsipnya adalah kami dari pemerintah Kota Banda Aceh, saya juga selaku Kapolresta Banda Aceh, siap memfasilitasi dan membantu rekan-rekan semuanya untuk kelancaran kegiatan rekan semua selama ini.
Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Aceh merupakan daerah yang melaksanakan syariat Islam. Nah, oleh karena itu, makanya pada kesempatan ini kami mengundang dari tertutup Bali. Sebenarnya berbicara dengan syariat Islam itu kan berbicara tentang agama kita. Semua kita yang mukmin, semua kita yang muslim, yang sudah bersyahadah, yang sudah yakin seyakin-yakinnya kepada agama kita, maka kita punya kewajiban, punya aturan yang telah diatur dalam agama kita. Beragama itu nggak boleh main-main, nggak boleh bermusim, kan? Nggak boleh asal-asal suka-suka kita, nggak boleh. Karena itu berkaitan dengan keadaan kita nanti di hari akhirat. Dan kita yakin bahwa kehidupan yang kekal itu adalah hari akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah mablagh, jembatan untuk menuju ke akhirat. Kehidupan di akhirat tergantung kepada apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Ada kita buat di dunia ini, maka ada hasil kita petik di dunia. Dan ketika sampai ke akhirat, jangankan di akhirat, di alam kubur saja, kalau dikatakan dalam surah As-Sajdah itu, di alam kubur saja itu kita udah merasa udah merasa menyesal. Seluruh manusia menyesal. Kenapa menyesal? Yang pertama, karena tidak beriman. Orang kafir menyesal mereka tidak beriman. Yang kedua, orang Islam menyesal. Kenapa? Karena tidak beramal ataupun sangat sedikit amalannya. Yang sekarang ibu-ibu sudah berada di sini, dan insya Allah selama kami masih ada di sini bersama ibu-ibu, insya Allah kami akan melayani dan kami akan merespon semua keluhan dari ibu-ibu. Rata-rata kami di sini kalau di MPU itu rata punya pesantren. Kalau ibu bapak mau ambil hal yang lebih, boleh datang ke pesantren kami. Ada sesuatu yang ibu bawa pulang nanti, oleh-oleh dari Aceh. Apa itu ilmu agama? Apa itu amalan-amalan yang ibu ambil dari Aceh? Jadi hal-hal yang mungkin selama ini dihantui itu semuanya harus ibu cari bahwa apa yang aku dengar itu semuanya tidak ada. Buktinya selama beberapa hari sini kan ibu nggak diganggu di sini kan, bahkan nyaman, alhamdulillah. Pintu masjid terbuka 24 jam, kita bisa beribadah. Beda dari tempat-tempat yang lain mungkin hanya waktu-waktu tertentu untuk melakukan ibadah. Makanya dari pihak kami, pihak Majelis Pemusyawaratan Ulama di Kota Banda Aceh sangat menyambut baik kegiatan PON ini. Dan kami pun merasa sangat bangga, sangat berbahagia dengan bertambahnya saudara-saudara kami yang datang dari luar Aceh, dan kami pun sangat mengerti dan sangat paham bagaimana keadaan di luar Aceh. Mungkin sebahagian kurang agama atau tidak biasa, ya pasti kami akan melayani dengan adab dan etika yang telah diatur dalam agama ataupun dalam syariat kita. Jadi kesan pertama Pak, kami dari Kalimantan Timur, mungkin saya mewakili Kaltara sekaligus karena senior kita di Kaltara belum hadir, masih di Tarakan. Kami surprise melihat pantai orang laut. Jadi begitu lihat pantai, ternyata bagus Pak. Bagus dalam arti untuk cabur layar, cabur olahraga layar, pantai ini ideal. Ideal artinya gelombangnya lumayan, anginnya bagus, datarannya oke, lingkungannya mendukung, dan dekat dengan kota. Tempat kami latihan layar di Parau itu 120 km Pak dari Kabupaten Timur Kota Kabupaten ke Tanjung Batu pesisir. Di sini Bapak cuma jalan kaki sebentar dan ketemu pantai yang langsung pada tempat. Terus kami melaporkan kekuatan kami, kontingen kami ada dari Kaltim ada 28 personal, dari Kaltara ada 14, jadi total kami ada 42. Kedatangan kami di sini Pak memang tidak secara resmi menjadi tamunya PP PON, jadi tidak ada masalah. Buat kami semua yang ada oke. Saya adalah manajer tim Provinsi Kalimantan Timur Pak, manajer layar selancarnya. Tadi saya mendengar di sebelah Bapak Kapolres sebelah kanan itu adalah Bapak Satpol PP dan WH ya Pak ya.
Jadi kami di sini mungkin sebagai manajer menyampaikan kepada Bapak bahwa atlet-atlet kami ini memang pakaiannya seperti ini Pak ya, karena memang tandingnya di laut, kostumnya seperti ini. Saya takut nantinya Bapak berprasangka, mohon maaf Pak, sekali lagi nanti kita berkeliaran di kota seperti ini. Insya Allah tidak Pak. Kami juga tahu sebelum kami mendatangi tempat di mana kami akan bertanding, kami pasti mencari tahu dulu bagaimana tempat itu, seperti yang sudah kami laksanakan di Papua. Kemarin kami menjadi juara umum pun kami hati-hati sekali karena kami tahu situasi kondisi di sana juga tidak segampang di Kalimantan Pak ya. Jadi kalau ada misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang melihat tingkah laku anak kami yang kurang berkenan, dengan ikhlas kami berterima kasih. Karena mohon maaf, anak-anak yang kami bawa ini kebanyakan Pak masih SMP. Jadi mereka mungkin kurang tahu, entah mereka di laut nanti berguraunya tidak pantas. Kalau ada bapak-bapak yang hadir di sini, silahkan berikan masukan. Kami dengan senang hati menerima masukan-masukan ini demi kebaikan di masa akan datang. Yang pertama, kita mengucapkan selamat datang ya kepada seluruh peserta PON yang datang dari luar Aceh. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar dari seluruh bidang dan tupoksinya masing-masing. Insya Allah kita dari pihak MTU ataupun dari pihak ulama tetap menghimbau dan mengarahkan supaya menjaga adab-adab dan etika-etika sesuai dengan keyakinan dan agama kita, yaitu agama Islam. Dan saya rasa semua itu asal kita bisa memahaminya dan patuh, pasti bisa dilaksanakan dengan tertib insya Allah. Dan kemudian kita kan dari pihak MPU hanya memberikan tausiah, memberikan arahan, ya, memberikan nasihat supaya bisa dipahami bagaimana regulasi yang berlaku di Aceh. Jadi jangan dipahami bahwa kita ini sebagai eksekutor yang akan mengambil tindakan, bukan. Tapi kita hanya terus memberi nasihat bagi mereka-mereka yang patuh, bagi mereka-mereka yang mau mengikuti aturan, insya Allah pasti selamat akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Idan Nursanti, tim manajer Kaltim untuk cabang olahraga layar. Pada hari ini mengikuti Jumat curhat yang diadakan oleh Kapolresta Banda Aceh beserta jajaran serta ulama yang ada di Banda Aceh. Merasa sangat bersyukur kami sudah diterima oleh beliau beserta jajarannya sebagai tamu pertama yang menghadiri PON ke-21 di Banda Aceh. Alhamdulillah beliau tadi sudah banyak yang disampaikan kepada kontingen yang telah hadir, yaitu Kaltim dan Kaltara. Kami bersyukur bahwa acara seperti ini mungkin jarang dilakukan, tetapi di Aceh kami bisa menepis apa yang selama ini ada di benak kami tentang Aceh. Alhamdulillah ternyata Aceh luar biasa. Welcome dengan tamu, juga sangat prihatin menerima tamu. Mereka menjanjikan memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti juga ulama sampaikan, ada beberapa ulama yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini juga sudah menyampaikan apa-apa yang ada di Aceh. Alhamdulillah dengan adanya keterbukaan dari Kapolresta Banda Aceh beserta jajaran, juga dari para ulama yang ada di Banda Aceh, kami alhamdulillah senang berada di kota Banda Aceh. Semoga program Jumat Curhat ini juga nantinya akan ada di seluruh Indonesia, dimanapun ada, apalagi berkaitan dengan PON di Aceh ini tentunya akan semakin membuat pesona tersendiri tentang Aceh. Terima kasih.